Bawa bangku kalau ada kata silakan dipungut. Kalau sudah tidak ada, silakan duduk rapi. Minta ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Kemudian Bapak minta tolong kepada kalian semua, silakan lihat ke samping kiri kanannya. Siapa temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Itu semua. Ya. Alhamdulillah. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku. Di sana aku berdiri dan dipandut ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semuanya. Siapa kira-kira yang sering atau pernah membantu ibunya atau ayahnya membuat mie? Saya. Boleh angkat tangan? Saya. Oke, silakan. Widya, kira-kira bagaimana langkah awalnya dalam membuat mie? Siapkan mie yang akan dimasak. Ya, pertama kali kita harus menyiapkan mie, ya. Kemudian selanjutnya, Tuangkan air ke dalam panci. kemudian yang kedua selanjutnya adalah menuangkan air ke dalam panci. Ada lagi yang bisa jawab? Lagi? Yang kedua, yang ketiga? Kompor. Ya, nyalakan kompor. Kemudian setelah itu Tuangkan mie ke dalam menuangkan mie ke dalam air. panci, ya, yang sudah berisi air, yang sudah mendidih. Terus kemudian selanjutnya, ya, silakan, Aulia. Masukkan bumbu. Masukkan bumbu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Tuangkan dalam mangkok. iya. Setelah dituangkan bumbu, kemudian nanti matang dan setelah matang dituangkan disajikan dalam piring saji atau mangkok. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah menjelaskan pengertian berpikir komposisional dengan benar, kemudian menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional, dan yang ketiga menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan struktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi tadi salah satu contoh menyelesaikan masalah secara struktur, ya. Bagaimana kita membuat mie dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir, yaitu dengan langkah menyajikan, ya. Oke. Baik, anak-anak semua, untuk lebih jelasnya apa penjelasan dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kecerdasan artifisial atau coding. Alangkah lebih baiknya kita tonton video berikut. Komputasional itu terdiri dari 4 komponen, ya.
Yang pertama ada dekomposisi, kemudian yang kedua pengenalan pola, algoritma, dan yang terakhir adalah abstrak. Nah, untuk dekomposisi sendiri itu adalah membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya di sini adalah membersihkan kelas, ya. Setiap hari kalian punya jadwal tersendiri, jadwal komisaris untuk membersihkan kelas. Begitupun hari besoknya juga ada jadwal yang lain, oke? Tidak satu kali jadwal. Adalah pengenalan pola, yaitu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya di sini adalah menyiapkan buku-buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Dan yang ketiga itu adalah algoritma. Abstrak, ya, abstrak, yaitu fokus pada hal yang penting saja. Contohnya di sini adalah ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas saja, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Selanjutnya yang keempat itu adalah yang lebih penting, karena topik kita fokus pada algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita akan membuat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan terstruktur. Contohnya tadi Bapak sudah bertanya siapa yang sering membantu orang tuanya atau ibu bapaknya di rumah membuat mie, ya. Cara membuat mie itu dari runut, mulai dari tahap awal sampai akhir, ya. Ya, tadi pertama didihkan air dulu, kemudian yang masukkan mie ke dalam panci, kemudian didihkan air, dan yang ketiga masukkan bumbu dan siap saji, ya, yang ini. Jadi begitu anak-anak semua, ketika kita dihadapkan terhadap sebuah masalah, maka tentunya nanti kalian mampu menyelesaikan sebuah masalah secara struktur. Oke? Itu makna dari topik kita pada pagi hari ini sebenarnya. Ini topik kita pada pagi hari ini. Karena kalian, terima kasih Bapak ucapkan karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, mempermudah Bapak untuk mengontrol kalian. Karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, Bapak langsung bagikan LK, lembar kerja kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan diskusi berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Baik, anak-anak semua perhatikan semua dulu sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya. Tulis nama yang ada di sini, langkah-langkahnya, ya. Kalau nomor 1 kira-kira apa duluan kalau cuci tangan, ya. Kemudian langkah kedua apa setelah langkah 1, kemudian langkah ketiga dan seterusnya. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham silakan dikerjakan. Pertama berarti nanti dulu di diskusinya. Bila dengan sudah jadi. ya sudah, kita tunggu kelompok lain. Ya, kita tunggu kelompok 4 yang belum selesai. Nanti mas kelompok
kelompoknya, ya. Dah. Ya, oke. Bapak minta dari kelompok terakhir dulu yang masuk, yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Coba. Untuk kelompok yang lain, silakan didengarkan hasil dari kelompok 4. Ada yang tidak dipahami nanti, silakan ditanyakan, ya. Ya, langkah-langkah dalam menyikat gigi. Gitu. Langkah-langkah dalam menyikat gigi. Pertama, Sikat dengan gerakan naik turun. ya, terus Gunakan gerakan memutar permukaan gigi atas. keempat, Permukaan gigi bawah. terus Bersihkan bagian lidah berkumur dengan air. ya. Dengan gigi yang bersih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan maju. Sikat sarung ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela-sela jari. Ya. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. Dan yang terakhir, 6. Lalu keringkan tangan Anda sekarang. ya. Jadi, oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Dalam menyikat gigi. Oke, besarkan suaranya nih. Nama kelompok 2. Anggota Almi Setia Yuni Indra Alian. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ya, terus? 2. Sikat dengan gerakan naik turun. Iya. 3. Gunakan gerakan memutar. 4. Sikat permukaan gigi atas. 5. Sikat permukaan gigi bawah. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. Sudah? Tinggal satu. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Iya, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah betul ya urutannya? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 1. Langkah-langkah dalam membersihkan atau mencuci tangan. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Itu adalah semua ya. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, langkah-langkah dalam mencuci tangan untuk kelompok 1 dan 3. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 4 itu langkah-langkah menggosok gigi. Ya, sudah luar biasa. Artinya kalian sudah paham. Jadi seperti itu anak-anakku semua. Materi coding dan kecerdasan artifisial di sini dalam komponen algoritma itu membimbing kita untuk memahami bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan terstruktur, dengan memberikan tugas LK individu. Silakan nanti dikerjakan secara individu. Perhatikan depan anak semua sebelum kalian mengerjakan.
Bapak jelaskan dulu bagaimana langkah-langkah kalian menjawab lembar kerja individunya ya. Langkah-langkah mencuci. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat jus mangga. Urutkanlah langkah-langkah berikut dengan memberikan urutan angka ya. Kira-kira yang mana yang pertama kali dalam membuat jus mangga? Kira-kira kalian baca sudah ada di sini. Terus kalian kasih nomor urut di dalam lingkarannya. Kalau seandainya yang pertama itu kupas mangga dan potong buahnya, tulis angka 1. Kemudian waktu 15 menit untuk mengerjakan angka individunya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Pelan-pelan ya. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Itu yang rapi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang belum siapa? Ya? Jadi tadi kita sudah belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Tadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis dan bertahap, ya. Kemudian adapun berpikir komputasional tadi terdiri dari 4 komponen, ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, dan ketiga algoritma, dan yang terakhir adalah abstraksi. Jadi anak-anakku semua, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa nanti sampai di rumah kalian ucap salam, kemudian salim pada kedua orang tua kalian, kakak kalian, dan keluarga. Dan kemudian jangan lupa sempatkan diri untuk belajar baca materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Pak? Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.